kembali lagi bersama kelompok dini hari. Cialah, kita ketemu lagi nih. Oke, sekarang kita tetap dengan bahasan yang sama. Ada apa dengan Kabupaten Malang ini? Ada apa gerangan sih kawan? Oke, kali ini kita bakal bahas tentang pernikahan dini di Kabupaten Malang nih ya teman-teman. Kalau di episode 2 ini kita bakal membahas dari faktor nilai dan normanya. Kalau kemarin kan di episode 1 itu kita membahas faktor dari sisi media sosialnya kan. Nah, sekarang kita bahas dari nilai dan norma yang ada di masyarakat Kabupaten Malang. Gitu. Nah, yang banyak barunya lagi nih teman-teman, kita kedatangan orang-orang yang keren. Siapa itu? Ada Mbak Halida Zainan Fahira yang biasa kita panggil Inan. Halo Teteh. Hai Dia semuanya. dari kelompok Dini Hari. Dan ada lagi nih dari teman kita, ada Mbak Nurma Sekar Pratiwi. Halo Mbak Nur. Mbak Nurman dari kelompok Fajar Menyingsing. Oke, halo Mbak Ari Salviana. Mbak Ari juga dari kelompok Fajar. Halo. Sehat semuanya ya, teman-teman. Oke. Kadang kalau makin malam itu makin liar ya. Pikiran kita. Apanya nih? Makin jernih gitu kan. Biasanya orang-orang mahasiswa kan kayak gitu, Teh. Ya kan? Nah, Bikin overthinking gak sih, guys? Makin gitok. kan biasanya kalau tongkrongan-tongkrongan makin malam makin deh tahu tuh apa saja yang mau diomongin. Ya nggak sih? Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik semuanya kan? Sehat semuanya? Baik kok, cuman kurang aja belum dapet cuan. Sama. Aduh, lagi miskin nih kalau lagi nggak berkuliah di Malang. Iya. Mana butuh skincare. Oke. Aku punya question nih buat teman-teman. Kita bakal bahas tentang pernikahan dini dari sisi faktor nilai dan norma ya teman-teman. Nah, question yang pertama nih, sebenarnya dari pengetahuan teman-teman nih, bisa kali ya kita berbagi pendapat teman-teman yang kalian ketahui tentang pernikahan dini itu apa sih? Dari Mbak Ari Selviana, boleh? Sebelumnya makasih buat teman-teman, terus juga buat Ulil yang udah undang aku sama Nurma di podcast kali ini. Makasih juga untuk pertanyaannya. Kalau dari sepengetahuan aku sendiri ya, pernikahan dini. Dan kita kan juga kemarin udah sempet diskusi juga sama pihak KPUK terkait fenomena ini. Kalau setahu aku pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh teman-teman yang sekiranya usianya itu belum seharusnya melakukan pernikahan, seperti yang kita ketahui kalau kan ada batas minimal laki-laki harus menikah di umur berapa, perempuan harus menikah di umur berapa gitu. Nah, teman-teman yang melakukan pernikahan dini ini kalau setahu aku mereka itu masih di bawah umur gitu. Bukan di bawah umur yang 17 tahun gitu, bukan, tapi ada kriteria tersendiri dari pihak yang menangani terkait pernikahan di negara kita kalau untuk perempuan harus paling tidak di atas 21 sampai 23 kalau nggak salah. Nah, itu sih yang setahu aku terkait pernikahan dini itu. Sedangkan masyarakat kita sendiri itu masih pemikirannya itu anak di bawah umur tuh yang belum punya KTP gitu. Tapi sebenarnya teman-teman yang punya KTP berusia 18 tahun, 19 tahun atau 20 tahun yang udah punya KTP pun sebenarnya masih belum boleh nih nikah gitu. Kayak gitu sih kalau tahu aku. Oke, kalau dari sisi pendapatnya Mbak Nurma kayak gimana nih? Kalau menurut aku sih
setahu berdasarkan Undang-Undang nomor 16 kalau nggak salah ya, yang tahun 2019 pasal 7 itu loh. Setahu batasnya itu 19 tahun ya. Nah, kalau misal nikah muda berarti kan di bawah itu 17, 18 dan lain sebagainya. Itu mereka kan butuh dispensasi nikah. Jadi nikah muda itu kalau misal kita bahasnya dari nilai sudut pandang nilai dan norma, pada akhirnya ada standar tertentu yang memang jadi patokan seseorang buat nikah. Tapi ya itu balik lagi, karena impact dari pernikahan muda itu kan kebanyakan negatifnya. Perceraian yang nantinya perceraian itu bakal beruntut ke banyak masalah ekonomi, masalah yang kadang itu emang belum saatnya dihadapi sama teman-teman yang di bawah umur itu. Dan dari situlah kayak nikah muda itu jadi sesuatu yang problematis di masyarakat. Itu sih. Betul banget, benar. Gimana benar mah? Ada lanjutannya? Udah. Oke. Kita ke Teteh Inan. Gimana menurut Teteh? Sebenarnya semuanya udah disebutin ya sama Selfie juga sama Nurma. Pun di episode sebelumnya kayak kita juga udah sempat ngebahas ini, jadi ya udah lah ya. Tapi aku tadi tuh sempat tertarik sama yang pernyataannya Selfie yang katanya even itu masih kayak 20 tahun itu sebenarnya masih belum boleh untuk menikah gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih gitu? Sedangkan di undang-undang aja tadi yang dibilangin sama Nurma aja itu batas minimal untuk menikahnya aja 19 tahun gitu. Terus kenapa tadi Mbak Selvi itu bisa bilang kalau misalkan di umur 20 tahun pun sebenarnya masih belum cukup baik untuk seorang perempuan untuk menikah gitu. Mungkin langsung aku kasih aja kali ya. Boleh. Sih, kalau kita mengingat terkait materi pernikahan dini yang pernah dikasih waktu magang itu disebutkan kalau sebenarnya anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun itu masih tergolong ke kategori anak-anak, belum ke kategori dewasa. Nah, terus juga kalau dari itu dari yang aku dapat waktu magang kemarin, terus dari pengalaman aku sendiri, dari teman-temanku mungkin yang udah menikah gitu di usia 20 tahun. Kebanyakan mereka itu bukannya selalu negatif dan berakibat ke perceraian, cuman kayak mereka tuh masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarganya sendiri gitu. Masih ada campur tangan dari orang tua mereka masing-masing, terus juga karena pemikiran mereka yang mungkin masih 20 tahun tuh istilahnya masa dimana kita seharusnya masih senang-senang sama teman kita gitu. Cuman karena kita udah berkeluarga, kita dikira nih kita nggak boleh gini, kita nggak boleh itu gitu. Ada lingkungan-lingkungan tertentu yang mengatakan untuk nggak bisa nih, kamu udah jadi istri, kamu udah harus bertanggung jawab di keluarga kamu udah harus ngurusin suami kamu udah harus mikirin anak gitu. Apalagi tahu sendiri di negara kita itu pasti ada pertanyaan basa-basi yang kayak, kan udah nikah, kapan nih punya anak gitu. Nah, kayak anak 20 tahun disuruh punya anak gitu. Masih anak-anak tapi harus disuruh ngurus anak gitu. Itu sih yang bikin kayak oh iya sih, benar. Itu bisa ingat aku ya yang dari magang kemarin yang 20 tahun itu masih dikategorikan anak-anak. Oh ya, oke. Ya sih, aku juga sebenarnya pernah dengar kalau misalkan, setahu aku juga BKKBN pinginnya umur minimal untuk menikah itu 21 tahun, yang aku tahu juga gitu. Cuman kayak alasannya kenapa itu kalau nggak salah, mirip sama yang dibilangin sama satu, cuman mungkin lebih singkatnya itu kayak ini nggak sih, belum siap mental, berarti gitu ya? Iya, kayak Norma tadi bilang pas sebelum mulai, yang apa, Nur? Yang life crisis itu? Quarter life crisis katanya. Oh ya, betul itu. 20 tahun kan? 20 tahun. Benar-benar.
masih menye-menye, masih labil, masih pengen around world, masih pengen keliling dunia. Belum Iya, benar. saatnya. Emang kalau sama Sekarang lingkungan keliling dunianya pakai Google Maps, cuy. Iya, bener. berwisata secara online. Emang tuh ya kalau masyarakat itu di lingkungan masyarakat gitu biasanya udah lulus SMA, kapan nih nikah? Lulus SMA kan masih 18 tahunan ya sih, masih imut-imutnya gitu, masih belum memenuhi makasih. standar menikah gitu. Terus kapan nih mau nikah? Setelah habis nikah, kapan nih punya anak? Kayak selalu ada aja tekanan gitu loh setelah kita lulus SMA atau setelah kita menikah gitu. Kayak gitu. Nah, seperti yang kalian tahu nih ya, kemarin kan juga udah sempat baca papernya kelompok kita sama artikel kita juga udah dipublish di Kompasianan ya teman-teman. Nah, angka pernikahan dini itu semakin bertambah dari 2 tahun yang kemarin itu tahun 2019, tahun 2020 juga gitu. Tahu dari data yang kita temukan ini ya, ada dari pengajuannya pun itu ada 1.000 ini di tahun 2019 ya, itu pengajuannya tuh ada 298 dan keputusannya itu 256. Kayak ini banyak banget gitu. Terus di tahun 2020 aja itu pengajuannya dari 1.270 dan diputuskannya itu 1.182. Oke. Itu aja itu dari bulan Januari sampai September gitu. Nah, kira-kira nih nilai dan norma yang kayak gimana sih yang bisa meningkatkan pernikahan dini di Kabupaten Malang ini tuh? Menurut kalian gimana sih? Kita diskusi aja gitu. Ini dari Teteh. Iya. Enggak tuh, kayaknya Safi mau ngomong duluan. Iya, ya udah. Atau Nurma. Oke. Aku kira urutannya kayak tadi kan. Kalau menurut aku sendiri, pertama pasti pola pikir dari masyarakatnya, terus juga mereka menutup diri akan pengetahuan dan pengalaman dari masyarakat lain yang sekiranya lebih mengerti, dan juga masih berkembangnya pola pikir masyarakat terdahulu yang diturun-temurunkan di lingkungan tersebut. Terus yang menurut aku nilai norma yang masih berkembang di masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Malang, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Benar-benar setuju sih, kayak gitu. Iya, kira-kira kalau dari Mbak Nurma sendiri gimana nih? Dari aku sih kurang lebih sama, cuman emang saat ini tuh nikah muda tuh jadi tren, bukan lagi jadi jadi sebuah problematis di masyarakat, tapi jadi tren. Kayak seolah-olah tuh kita, kalau di sisi agama ya, biasanya tuh kita bisa lihat dari beberapa influencer tuh kayak nikah muda itu menghindari zina. Nah, kayak kadang tagline yang kayak gitu tuh bikin salah paham. Kalau misalkan nikah muda emang dia tuh udah siap, oke, nggak apa-apa. Tapi gimana dengan orang-orang yang nggak siap dan menyalahartikan itu yang jadi masalah. Kayak misalkan sekarang ini kan orang-orang bilang kalau misalkan nikah muda, entah itu by accident atau enggak, itu jadi bikin cepet ngasih banyak pahala. Kayak nikah itu ibadah. Nah, kayak gitu loh. Nikah itu ibadah. Terus dibilangnya kalau misalkan kita nikah, itu kita nikah duluan gitu loh. Itu rezekinya tuh datang gara-gara kita nikah. Itu kayak
kayak gitu lah. Itu yang bikin orang tuh kadang salah mengartikan. Jadi kayak itu jadi tren tersendiri, dan ketika tren itu udah disalahartikan, kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, kita nggak bisa nyalahkan influencer itu. Kadang makanya kita harus hati-hati kalau misalkan oke ada orang influencer gitu kan, followers mereka itu tanggung jawabnya mereka, jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu disalahartikan. Kalau di Kota Malang sendiri sih, di kabupaten kota di Malang sendiri sih, menurutku lebih banyak juga karena konsumsi media massa yang disalahartikan itu tadi. Terus kalau di kabupaten mungkin karena mindset orang tua yang masih kayak, kalau anakku ini udah nikah, aku lepas tanggung jawab. Jadi apalagi cewek ya, sebenarnya cewek tuh cenderung dijual, bukan dijual sih, kayak karena orang tua itu udah merasa, oh ini anakku ini udah cukup umur, cukup Udah mampu. siap untuk cukup siap untuk berkeluarga, padahal belum tentu, padahal mungkin masih jadi tanda tanya besar gitu bagi anak-anaknya. Itu yang jadi masalah sih. Belum mindsetnya orang tua itu tadi, benar kata Safi, mereka belum teredukasi, atau mungkin emang budaya yang turun-temurun dari nenek-neneknya itu masih kayak, ya nikah itu kalau bisa dipercepat, kayak nikah itu jadi ajang kompetisi. Sebenarnya itu nggak terjadi di itu ya, nggak terjadi di Kota Malang aja. Ini contoh nih, orang tua aku aja nikah itu ibuku pas umur 17 tahun. Jadi selisih umur kakakku sama ibuku tuh cuma 18 tahun. Kayak adik kakak tuh masih bisa dianggap kayak gitulah. Nah, mindset yang turun-temurun kayak gitu lah yang kayak masih dianggap ini masih bisa diterapkan. Padahal kalau kita bicara tentang kesiapan seorang ibu atau kesiapan seorang ayah untuk menghadapi kehidupan keluarga itu kan nggak sesederhana itu. Itu sih mungkin. Setuju. Jadi kita tuh sebaiknya lebih sebelum menikah lah, lebih baik lah mikirin soal ekonomi, psikis kamu kayak gimana, terus ilmunya juga dicukupin dulu ya. Kayak gitu. Oke, jadi kayak apa sih pendapat kalian sebenarnya tuh tentang menikah tanpa melihat batasan usia? Itu karena untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang ya misalkan di luar asusila gitu loh. Kayak kalian bilangin sama Selfie ya berarti. Iya. Ya gitu sih. Aku masuk dulu ya, ntar. Kalau menurut aku juga itu emang tadi kayak yang dibilang sama Nurma sama Selfie juga ya, akhirnya pemikiran yang kayak gitu itu diturunkan gitu loh ke generasi-generasi berikutnya gitu kan, tanpa memikirkan jangka panjangnya itu kayak gimana gitu kan. Kan kalau misalkan kita yang hamil dengan masa usia yang muda juga kan nggak bagus gitu kan untuk perempuannya terutama ya gitu. Nah itu sih yang kayak sebenarnya masih jadi permasalahan gitu yang mungkin susah banget buat selesainya ya nggak sih gitu. Gimana kalau menurut Nurma sama Selfie? Apa nih? Kalian siapa duluan? Aku coba Selfie dulu. Oke. Normal. Oke. Kalau masalah batas usia tuh kadang tuh yang bikin kita terpengaruh tuh gini loh. Kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia. Nah, kadang orang tuh terpengaruh sama omongannya kayak gitu. Jadi kayak
merasa dirinya dewasa, merasa dirinya siap, padahal nggak tahu di dalam berkeluarga itu apa aja yang dihadapi, kayak gitu. Terus menurut pandanganku ya, kalau misalkan aku sendiri, kalau disuruh nikah tanpa mandang usia atau melihat orang yang nikah di bawah umur, itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kayak jadi masalah sosial gitu loh, itu jadi keresahan bersama. Karena bisa jadi orang yang nikah itu juga jadi beban masyarakat, jadi beban orang tuanya, jadi beban tetangganya, jadi Beban negara. Iya, beban. Ini contoh ya. Kalau misalkan orangnya nikah umur 19 tahun. 19 tahun, terus anaknya tuh nangis, terus dia tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa ngehandle anaknya biar nggak kayak gitu, biar nggak meresahkan tetangga tuh kayak. Terus akhirnya kan kita yang kalau misal aku sendiri jadi tetangganya dia kan ya resah kan, kayak kedengeran suaranya nangis nggak apa-apa, tapi kalau misal setiap hari, setiap malam, dan dia nggak mau megang, itu ada kayak tetanggaku tuh ada bener-bener dia nggak mau megang anaknya karena ya itu tadi mentalnya belum siap, entah itu karena nikah muda atau problematika ekonominya dia tuh kayak gimana. Cuman itu yang jadi masalah, kayak ya itu jadi beban kita yang nggak ngerasain, kita yang nggak melakukan juga ikut ngerasain. Itu jadi salah satu beban masyarakatnya. Terus nanti orang tuanya kalau misalkan utang, masalah ekonomi kan keluar utang piutang dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan sampailah nikah itu di bawah ketentuan kayak BKKBN. Misalkan ngasih, kalau nggak salah tuh BKKBN tuh ngasih standarnya 21 buat cewek, 23 buat cowok kan. Itu mateng sih, udah cukup mateng, tapi kalau bisa kan memang dipertimbangkan lagi. Kenapa ada standar seperti itu ya? BKKBN itu pasti tahu di umur-umur segitulah seseorang bisa lebih beradaptasi, seorang tuh bisa lebih lapang dada kalau misalkan menghadapi masalah dan lain sebagainya, nggak jadi beban orang lain, bisa mengatasi permasalahan keluarganya sendiri. Meskipun kayak kalau misal ada kasus KDRT gitu, kebanyakan dari mereka menutup diri, nggak mau bilang ke orang lain. Cuman itu jadi kayak mereka sendiri gitu yang susah. Kalau misalkan KDRT-nya di istrinya, di suaminya, di anaknya, itu kan juga jadi masalah juga. Dari itu kalau bisa janganlah nikah dini. Pikir-pikir lagi, karena masih banyak cara lain kok untuk memperbaiki diri atau menuju masa depan selain menikah dini. Gitu sih. Good, Mbak Norma. Thank you. Oke. Kalau dari pandangannya Mbak Selvi gimana nih? Aku setuju sama jawaban Tainan sama Nurma ya. Kalau misal teman-teman nikah di bawah standar yang tertentu ini, apa ya, mungkin kalian belum siap menghadapi permasalahan keluarga gitu. Orang-orang yang nikah sesuai standar aja banyak juga yang masih belum bisa mengendalikan emosi, terus juga masih belum bisa menyelesaikan permasalahan keluarganya gitu. Apalagi teman-teman yang menikah di bawah umur, yang seharusnya mereka masih bisa main sama teman-temannya, dan mereka udah harus mengurus rumah tangga. Dan aku setuju sama pernyataannya Nurma tadi, kalau misal nih dalam keluarga yang nikah muda itu terjadi kekerasan karena pihak yang mengalami kekerasan, misalnya si cewek dia nggak punya pengetahuan nih, kayak misal
kalau kita kan mungkin tahu kalau ada tindak kekerasan di keluarga, kita bisa melapor kemana gitu. Terus juga kita bisa ngelakuin apa gitu. Kita mungkin tahu hal-hal basic yang harus kita lakuin gitu kan. Kalau orang-orang yang istilahnya lulus SMA udah harus ngurus keluarga, mereka mungkin pengetahuan atau pengalamannya masih ya seputar itu gitu kan. Dia mereka ya udah nerima aja gitu. Apalagi kalau ada embel-embel balik lagi kayak dogma agama gitu ya. Apa yang dikatakan suami itu benar gitu. Nah, itu sih yang kayak nggak semuanya gitu. Suami juga bisa salah gitu kan. Apa ya? Terus juga karena perempuan itu selalu berada di nomor 2 urut. Pokoknya kita tuh selalu di nomor 2 kan gitu ya. Di lingkungan kita sendiri atau mungkin di keluarga kita sendiri gitu. Jadi kalau misal suami berbuat salah, terus kita mencoba untuk memperbaiki dan si suami nggak terima, ya udah kita yang dikira kayak kamu berani sama suami gitu. Padahal enggak, kita tuh cuma pengen meluruskan apa yang sekiranya masih melenceng gitu. Jadi menurut aku nikah itu harus sesuai sama kesiapannya mereka sih. Aku pernah dengan kata-kata nikah itu bukan perihal ini sudah waktunya, tapi terkait kesiapan yang udah harus kamu miliki selama kamu mau menikah gitu. Soalnya kalau kita ngerasa usia 22 nih, ya udahlah udah pas nikah sesuai peraturan juga kita udah boleh nikah gitu. Tapi kita sendiri masih belum siap gitu. Jadi kayak nanti dulu aja deh, mending daripada nikah terus cerai kan sayang juga kan. Pasti dapat apa sih stigma dari masyarakat juga nih, nikah baru segini udah cerai gini. Apalagi masyarakat kita tuh bukan masyarakat yang bodoh amat kayak masyarakat luar gitu ya. Masyarakat kita tuh tipe masyarakat yang kepo, masyarakat yang menyudutkan setiap kali kita ada masalah. Benar sih. Ya betul-betul. Apalagi nih ya kayak tadi mau ngomong apa ya? Lupa. Oke. Tiba-tiba lupa. Oke. Kayak tadi yang katanya Mbak Selvi ya, itu di note gitu. Itu sangat penting sih menurut aku juga. Yang penting itu persiapan kita, bukan karena kita udah mencapai batasan umur yang sudah mampu untuk menikah. Tapi kalau kita belum siap ya buat apa gitu. Tapi kalau sebaliknya juga sih, kalau dia merasa udah siap, ya udah ayo gitu. Tapi persiapannya gimana sih sebenarnya? Ayo Ke KUA dong. Tapi sebenarnya persiapan yang kayak gimana sih sebenarnya yang kayak kita tuh harus memperkirakan gitu ya, memperkirakan yang emang nantinya tuh sebenarnya kayak gini loh kehidupan kalau misalkan kalian itu berumah tangga, karena mungkin ya ini juga pengaruh selain dari lingkungan yang tadi dibilang sama Norma juga, media massa itu kan juga kayak yang kita lihat itu perdramaan, persinetronan, itu yang dilihat itu kayak yang diperlihatkan itu yang enak-enak kayak gitu kan. Jadi gimana ya gitu. Gitu. Jadi mungkin ini kali ya perlu kayaknya ya ada edukasi film khusus buat kayak ginian ya guys. Iya, apalagi kan ini di bahasanya kelompok Fajar tuh dari pendidikan nih. Jadi kayak misalkan di dunia pendidikan itu seperti apa sih? Apakah gimana pendidikan yang cocok untuk memberitahukan ke anak-anak itu batasan-batasan usia ketika kita udah oke untuk menikah gitu. Gimana caranya mereka juga menjaga badan mereka gitu. Gitu ya, sih. waktu kapan yang tepatnya untuk mereka merasa oke kalau misalkan udah kayak gini. Aku jadi inget ini loh. Nah, ingat apa tuh? Teman-teman penasaran kan tentunya? Dan ingin tahu kelanjutannya? Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk mengetahui video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. See you di episode 2 Tongkrongan Dini Hari part yang kedua. Bye-bye.